Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suigno dari Universitas Sabar Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Pertanyaannya adalah, perhatikan angka NIM yang paling akhir Anda, angka NIM saya yaitu genap. Untuk studi kasus terhadap hasil kuesioner yang telah diisikan oleh 210 responden yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, seperti pada link berikut. Kita buka linknya. Oke, jadi seperti ini datanya. Pada kuesioner ini ingin mencari keterkaitan antara efek kualitas dan nilai restoran terhadap loyalitas dari pelanggan. Pertanyaannya, apakah kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, dan nilai harga emosi mempengaruhi loyalitas pelanggan? Berikut penjelasannya. Berdasarkan survei, itu betul sekali. Berdasarkan survei yang telah dilakukan dan dianalisa, dibuktikan bahwa kualitas makanan, pelayanan, lingkungan, dan harga sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Bagaimana hasil analisa Anda dengan menggunakan Smart PLS? Oke, kita buka dulu. Kita buat projectnya, yaitu tugas. Kita import data filenya. Bisa menggunakan Notes atau CSV. Oke, sudah masuk gini datanya. Kemudian kita kembali. Kita buat name-nya. Oke, sekarang yang FQ. FQ ini adalah tadi makanan. Kita drag ke sini. Makanan. Bentar, kita arahkan ke kiri. Kemudian SQ. Kita drag juga. SQ adalah pelayanan. Kita drag ke kiri. Kemudian ada PQ. PQ tadi adalah lingkungan. Kemudian EP itu harga. Sorry, PV tadi lingkungan. PV harga. Itu berarti ini emosi. Kemudian yang terakhir adalah LOY.
Realitas. Koneksikan dari makanan dulu tadi, kemudian dari pelayanan, kemudian dari lingkungan, emosi, dan harga. Oke, pertama adalah outer model atau outer model. Jadi kita ada apa namanya rule-nya, yaitu pertama inner model. Sorry, yang pertama adalah outer model. Ada validitas konvergen, ada validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Nah, dari validitas konvergen ini ada beberapa lagi pembagiannya, yaitu loading factor. Loading factor ini adalah nilai yang di atas 0,7 standarnya, atau ada juga yang di atas 0,5 masih dapat diterima. Oke, kita buat di validitas konvergen. Oke, validitas konvergen yaitu, sebentar kita klik lagi. Outer, outer loading. Jadi berikut hasilnya outer loading. Penjelasannya yaitu nilai loading faktor semua item pernyataan lebih dari 0,7, maka semua item dinyatakan valid konvergen. Jadi data ini EV harga, EQ makanan, loyalitas, lingkungan, dan emosi ini di atas 0,7 dari data yang dihasilkan oleh outer loadings. Jadi semua dinyatakan valid konvergen. Jadi ini tadi kan di atas 0,7 standarnya, atau masih di atas 0,5 juga bisa. Ada beberapa yang bisa diterima di atas 0,5. Oke, kemudian yang kedua, validitas diskriminan. Oke, kita kembali ke Smart TLS-nya, ke diskriminan validity. Oke, berikut. Nah, diskriminan validity, jadi kita kembali ke keterangannya tadi. Ada average variant extract atau AV itu lebih dari 0,5. Kemudian ada dari formal Lerser, itu nilai akar AV lebih dari korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Atau heterotrait monotrait rasio kurang dari 0,85. Oke, kita buat outer modelnya dengan validitas diskriminan. Oke, berikut hasilnya. Saya jelaskan keterangannya. Nilai korelasi antar indikator dengan konstruknya atau lebih dari korelasi dengan konstruk blok lainnya, maka semua item dinyatakan valid diskriminan. Jadi
yang saya kasih kotak ini adalah korelasi yang di atas 0,5, ya kita pakai yang ini di atas 0,5 sehingga bisa dinyatakan bahwa korelasi dengan konstruk blok lainnya dinyatakan valid diskriminan, ya jadi semuanya di atas 0,5. Oke, kemudian untuk uji reliabilitas. Oke, kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Nah, uji reliabilitas kita dapat ambil dari konstruk reliability and validity. Oke, berikut hasilnya. Ada Konbach alpha, composite reliability rho A, composite reliability rho C, dan average variance extract atau AV. Nah, kita lihat standarnya lagi, uji reliabilitasnya itu Konbach alpha itu di atas 0,70. Ada yang di atas 0,60 masih bisa dianggap masuk atau diterima. Kemudian ada composite reliability itu di atas 0,70. Jadi kita pakai uji reliabilitas ini, kita lihat hasilnya, dan rata-rata memang di atas 0,70. Nah, sehingga penjelasannya adalah nilai Konbach alpha, composite reliability atau ROA, composite reliability ROC, average variance extracted, semua variabelnya di atas 0,7. Maka semua variabel sudah reliable. Kemudian inner model. Nah, kita kembali lagi inner model. Inner model ini terbagi menjadi tiga, yaitu R-square, effect size, dan signifikan atau pengujian hipotesis. R-square dibagi menjadi dua lagi, nilai R-square 0,7 itu dikategorikan adalah kuat, 0,5 adalah moderate, dan 0,25 adalah lemah. Nilai R-square 0,7 kuat, 0,33 moderate, dan 0,19 lemah berdasarkan Haryono dan Savitri. Oke, kita kembali lagi ke Smart PLS-nya. Oke, R-square. Kita lihat hasilnya R-square. Nah, R-square itu hasilnya di sini ya, loyalitasnya itu adalah 0,861. Jadi kita lihat lagi tadi, R-square-nya 0,7 itu udah kuat. Nah, ini berarti kan 0,861 ini sangat kuat ya. Jadi kita masuk di kategorikan kuat. Oke, berikut penjelasannya. Nilai R-square variabel LOY atau loyalitas sebesar 0,861 berikut. Hal tersebut menandakan bahwa variabel makanan atau FQ, pelayanan SQ, lingkungan, harga, dan emosi mampu menjelaskan variabel loyalitas LOY sebesar 86,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap kuat. Ya, berikut hasilnya. Kemudian adalah effect size. Ya, effect size atau F-square. Nah, berikut hasilnya. Kita lihat effect size. 0,35 dikategorikan kuat, 0,15 moderate, dan 0,02 itu lemah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, loyalitas, ya emosi itu 0,034, makanan 0,172, kemudian lingkungan 0,504, harga 0,235,
dan pelayanan 0,029. Sehingga hasil pernyataannya adalah sebagai berikut. Tadi efek size-nya 0,35 kuat, 0,15 moderate, dan 0,02 lemah. Nah, pengaruh harga sebesar 0,034 dianggap lemah, sedangkan makanan sebesar 0,172 dianggap moderate. Lingkungan sebesar 0,504 dianggap kuat, sedangkan emosi sebesar 0,235 dianggap moderate, dan pelayanan sebesar 0,029 dianggap lemah. Kemudian uji hipotesisnya. Di final research dan pet coefficient. Nah, berikut hasilnya. Emosi sebesar 0,081, makanan sebesar 0,213, lingkungan 0,424, harga 0,284, dan pelayanan 0,100. Kita lihat lagi standarnya, 1,65 atau significant level sama dengan 10%, 1,96 significance level 5%, sedangkan 2,58 significant level 1%. Oke, kita lihat hasilnya dan pengujian kita hasilnya seperti apa. Kita uji dulu, bootstrapping. Oke, nah ini kita udah dapat hasilnya. Nah, jadi dari hasil yang kita dapatkan ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Variabel harga diperoleh nilai T statistik sebesar 2,269. Ini ya, 2,269 atau lebih besar dari 1,96 atau nilai P value 0,023 atau lebih kecil dari 0,05. Maka H1 H1 itu ini ya, harga diterima, yaitu harga berpengaruh terhadap loyalitas. Jadi harga berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian yang kedua, variabel makanan atau FQ diperoleh nilai T statistik sebesar 6,231 atau lebih besar 1,96 atau nilai P values 0,000, ya, lebih kecil dari 0,05, maka H2 tetap diterima, yaitu makanan berpengaruh terhadap LOY. Kemudian variabel lingkungan diperoleh nilai T statistik sebesar 5,904, lebih besar dari 1,96 atau nilai P values 0,000 kurang dari 0,05, maka H3 diterima, ya, yaitu lingkungan berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian variabel emosi diperoleh T statistik sebesar 5,906. Jadi ini 906 atau lebih besar 1,96 atau nilai P values 0,000 kurang dari 0,05, maka H4 diterima, yaitu emosi berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian yang terakhir variabel SQ, pelayanan.
Ya, jadi ini pelayanan nilainya adalah 1,626, lebih kecil daripada 1,96, atau nilai P value adalah 0,104, atau lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,05. Maka hampat tidak diterima, yaitu pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian adalah Gartners of Fit atau GOF. Nah, GOF GOF kecil itu adalah 0,1, yang moderate adalah 0,25, dan yang besar adalah 0,36. Ya, Q kuadrat lebih dari 0, model memiliki predictive relevance. Q kuadrat kurang dari 0, model kurang memiliki predictive relevance. Q kuadrat variabel endogen lebih dari Q kuadrat variabel endogen lainnya, maka model struktur fit. Efek size Q kuadrat sama dengan Q kuadrat include sama dengan Q kuadrat exclude. 1 dikurang Q kuadrat include. 0,02 lemah, 0,15 moderate, dan 0,35 kuat. Berikut hasilnya. Nah, hasil yang kita dapat yaitu Q kuadrat predik yaitu 0,847. Nah, penjelasannya yaitu nilai Q kuadrat sebesar 0,847 lebih dari 0 dan berada pada kategori besar. Maka model memiliki predictive relevance atau variabel laten eksogen, yaitu variabel makanan atau FQ, lingkungan PQ, dan harga PV dan emosi EV, baik atau sesuai sebagai variabel penjelas yang mampu memprediksi variabel endogennya, yaitu loyalitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tuliskan apa yang akan menjadi rencana Anda dalam perkuliahan mendatang. Yang pertama adalah review jadwal dan pembelajaran semester yang lalu dengan mempelajari mata kuliah yang sudah lewat. Kemudian eksplorasi kegiatan pengembangan diri sesuai tujuan. Kemudian adalah menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.